plasmaferesis itu adalah suatu metode terapeutik yang digunakan untuk menyingkirkan substansi yang patogenik yang ada di dalam plasma. Darah pasien dikeluarkan, kemudian oleh mesin tersebut dipisahkan antara sel darah dan juga plasmanya. Kemudian dari plasmanya tersebut itu yang di-remove. Nah, cairan penggantinya bisa bermacam-macam ya, bisa ada dengan kristaloid, koloid, ataupun dengan plasma orang lain. Tapi pada umumnya yang kita berikan adalah albumin untuk mengganti plasma pasien yang terbuang tersebut. Untuk penyakit autoimun yang kecepatan progresivitasnya cepat, jadi untuk rescue terapi seperti multiple sclerosis, kemudian GBS atau Guillain-Barré syndrome, kemudian CIDP, kemudian myasthenia gravis dalam kondisi krisis miastenik, dan juga myositis. Jadi maksudnya perburukannya sangat cepat mencapai gagal nafas. Sehingga kita butuh terapi yang cepat memberikan efek, maka plasmaferesis atau therapeutic plasma exchange adalah pilihan. Yang pernah saya kerjakan di sini dalam hal krisis miastenia ya, memang perbaiknya sangat cepat. Jadi 2 kali plasmaferesis pun sudah terlihat bahwa yang tadinya gagal nafas bisa winning dari ventilator gitu. Perbaikannya kalau secara umum kita akan mendapatkan dalam 1 minggu ya. Kalau kita berbicara mengenai therapeutic plasma exchange atau plasmaferesis, itu adalah suatu metode terapeutik yang digunakan untuk menyingkirkan suatu substansi yang patogenik yang ada di dalam plasma yang menyebabkan suatu manifestasi penyakit. Jadi memang therapeutic plasma exchange dalam bidang neurologi adalah digunakan pada kasus-kasus dengan autoimun seperti multiple sclerosis, kemudian GBS atau Guillain-Barré syndrome, kemudian CIDP atau peradangan pada sistem saraf perifer yang kronik yang disebabkan oleh autoimun, kemudian myasthenia gravis dalam kondisi krisis miastenik, dan juga pada beberapa kasus juga dapat digunakan pada myositis. Jadi sebenarnya yang kita singkirkan pada penyakit autoimun adalah autoantibodinya, artinya imunoglobulinnya. Tergantung imunoglobulin apa yang berperan pada penyakit autoimun tersebut, tapi pada umumnya adalah IgG ya, imunoglobulin yang tipe G. Nah, imunoglobulin tipe G ini ada di dalam intravaskular atau di dalam pembuluh darah. Oleh karena itu disingkirkan supaya dia tidak merusak lebih lanjut target organnya. Oleh karena itu prinsipnya adalah digunakan pada terapi induksi untuk penyakit autoimun yang kecepatan progresivitasnya cepat. Jadi untuk rescue terapi, untuk membuang dengan cepat apapun antibodinya. Pada sindrom Guillain-Barré ini ada yang kecepatan penurunannya sangat cepat. Jadi maksudnya perburukannya sangat cepat mencapai gagal nafas. Sehingga kita butuh terapi yang cepat memberikan efek, maka plasmaferesis atau therapeutic plasma exchange adalah pilihan. Kemudian pada myasthenia gravis yang krisis, itu direkomendasikan dengan therapeutic plasma exchange. Kemudian myositis juga pada yang kita memerlukan rescue terapi. Jadi pada prinsipnya sebelum diputuskan untuk therapeutic plasma exchange ini kita akan menilai keadaan pasiennya, apakah dia eligible untuk menjalani hal tersebut ya. Bagaimana dengan hemodinamiknya, bagaimana dengan faktor koagulasinya, apakah ada koagulopati atau gangguan pembekuan darah yang perlu diberesin dulu, kemudian apakah ada gangguan elektrolit yang perlu diperbaiki dulu sebelum therapeutic plasma exchange. Kemudian pada prinsipnya pada therapeutic plasma exchange ini darah pasien dikeluarkan, kemudian oleh mesin tersebut dipisahkan antara sel darah dan juga plasmanya, baik itu dengan metode entah filtrasi ataupun dengan sentrifugasi. Kemudian dari plasmanya tersebut itu yang di-remove. Nah, kalau kita membuang plasma pasien, artinya kan sebagian dari konten darah pasien terbuang kan, oleh karena itu perlu diganti plasmanya ini. Cairan penggantinya bisa bermacam-macam ya, bisa ada dengan kristaloid, koloid, ataupun dengan plasma orang lain. Tapi pada umumnya yang kita berikan adalah albumin untuk mengganti plasma pasien yang terbuang tersebut, kalau darahnya kembali dimasukkan. Tapi pada prinsipnya adalah pada plasmaferesis ini kan kita membuang imunoglobulin yang patogenik kan ya, tapi hanya imunoglobulin yang ada di dalam pembuluh darah. Setelah plasmaferesis itu berhenti, maka akan terbentuk keseimbangan baru antara imunoglobulin yang di dalam darah dan yang di luar pembuluh darah. Makanya akan ada
penambahan kembali imunoglobulin G pada pembuluh darah yang terjadi dalam 48 jam. Oleh karena itu makanya direkomendasikan therapeutic plasma exchange ini dilakukan selang sehari, jadi tidak setiap hari karena belum cukup terjadi keseimbangan antara imunoglobulin G yang ada di luar pembuluh darah dengan yang darah gitu. Atau ada juga yang merekomendasikan 3 hari sekali gitu. Perbaikannya kalau secara umum kita akan mendapatkan dalam 1 minggu ya. Kalau kita mengerjakannya dengan cepat, maksudnya ya dari onset gejala sampai ke interval waktu imunoterapi itu intervalnya pendek, ya outcome-nya lebih bagus. Semakin lama kita menunda imunoterapi apapun itu, entah therapeutic plasma exchange, entah IVIG, ya outcome-nya jelek karena kerusakan sudah terjadi gitu. Yang pernah saya kerjakan di sini dalam hal krisis miastenia ya memang perbaiknya sangat cepat. Jadi 2 kali plasmaferesis pun sudah terlihat bahwa yang tadinya gagal nafas bisa winning dari ventilator gitu. Pentingnya adalah kalau kita misalnya menghadapi penyakit autoimun terutama yang kronik ya, misalnya pada miastenia gravis dan pada misalnya myositis, kalau pasien tersebut mendapatkan plasmaferesis perlu diingat bahwa plasmaferesis itu adalah hanya terapi sesaat untuk rescue. Jangan lupa bahwa imunosupresan atau imunomodulator yang kronik itu perlu akhirnya didapatkan, bahkan dimulai sesegera mungkin setelah atau dalam ketika pasien masih di therapeutic plasma exchange gitu. Karena ketika nanti efek plasma exchange-nya habis ya disitulah peran obat-obatan yang tadinya sudah diinisiasi.